ini kita ke Museum Sumpah Pemuda ya. Nah, ini lokasinya di Jalan Keramat, Keramat Raya ya, nomor 106 ya. Nah, ini sebelum ke dalam kita bisa lihat ini patung Muhammad Yamin, Sekretaris Panitia Kongres Pemuda. Lalu ini Pak Sugondo, Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Nah, baik, kita masuk. Nah, ini di kanan ada kawasan Hindia ya. Nah, ini mappingnya, mapnya. Jadi ini namanya kawasan Weltevreden. Ini dikembangkan di abad ke-17. Nah, ini wilayah Weltevreden ya. Inilah yang menjadi museum nasional ya. Nah, di sisi kiri ini timeline perjalanan Sumpah Pemuda ya. Nah, dimulai dengan berdirinya Budi Utomo di tahun 1908, kemudian Tikoro Darmo, lalu Yong Sumatranen 1917, 1925 ini Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda pertama di 1926-27 Jong Indonesia berdiri ya. 28 Kongres Pemuda kedua. Nah, disinilah pertama kali diperdengarkannya lagu Indonesia Raya ya oleh W.R. Supratman di 1928. Lalu 1930 ini dibentuk Komisi Badan Persatuan Kepanduan Nasional atau KBI. Lalu 1931 dideklarasikannya Indonesia Muda di Solo. Kemudian tahun 44 ini lagu Indonesia Raya digubah ya untuk kepentingan proklamasi Jepang tahun 45. Nah, ini proklamasi kemerdekaan. Lalu tahun 59 ini Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur. Nah, ini ya timeline dari perjalanan Sumpah Pemuda. Sisi pojok kanan ini ada sejarah gedung. Ini adalah foto Si Kong Lian muda. Jadi dulunya ini Stovia ya, Sekolah Dokter Jawa. Kemudian menjadi rumah indekos di Keramat nomor 106. Kemudian ini ya, ini pemiliknya ya, Siu Kong Lian. Kemudian setelah itu disewakan untuk toko bunga, dan setelah kemerdekaan digunakan sebagai hotel, lalu sempat menjadi kantor bea cukai ya, dan dipugar tahun 73 dan tahun 74 diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda ya. Ini bisa kita lihat video Bung Karno kita berkunjung dengan anggota PPI di sini ya, gedung ini. Nah, ini pemiliknya, Siu Kong Lian. Nah, ini kita lihat. Lalu kita ke kiri ya. Nah, ini pintu masuknya ada di kiri. Nah, di sini cahaya dari timur. Ada Yong Selebes, ada Nyong Ampun, Sekar Rukun. Nah, ini organisasi para pelajar Sunda ya.
Ini pelopornya pelajar dari sekolah guru ya. Ada Doni Ismail dan lain-lain. Ini pemuda kaum Betawi ya. Tahun 27. Nah, lalu ini Young Islamitan Bon Jogja ya, tahun 25. Lalu ini Young Batak Bon. Nah, ini tahun 1926. Ada Sanusi Pane ya, Tudung Sultan, ada Malik Batubara dan lain-lain. Nah, ini Amir Syarifuddin, tokoh Young Batak Bon ketiga di Belanda, dan ini Sanusi Pane. Nah, ini Young Sumatera tahun 1917. Ini Young Java tahun 1915 ya. Nah, ini dokumen. Nah, ini terbitan tiap bulan ya. Kita lihat. Lalu ini peta Indonesia. Kemudian ini ya. Nah, ini 9 tahun, terbitan November 1930 ya. Seperti ini. Nah, ini ruangan pertama yang bisa kita lihat. Bisa kita masuk ke sebelah kiri ya, dari pintu masuk, lalu kita menuju ke dalam lagi. Nah, ini Kongres Pemuda 27-28 Oktober ya, tahun 28. Ini bisa kita lihat. Nah, ini ruangan kedua apabila kita masuk seperti ini. Manifesto 1925 ya. Ini organisasi Perhimpunan Indonesia dengan majalahnya Indonesia Merdeka di edisi tahun 1925 di Februari. Nah, ini berembuk. Nah, ini sampul buku Garden Book tahun 1908 hingga 23 ya. Ini diterbitkan di tahun 1924 dalam rangka memperingati 15 tahun berdirinya Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dan ini pertemuannya ada Bung Hatta, Nazir ya, Supomo dan Sunario.
ini situasi di dalam ya, tapi di luar gedung. Nah, ini Monumen Persatuan Pemuda 1928 ya. M. Rohyani Sulput, anggota Yong Betawi ya. Ini Sultan Muhammad Amin. Nah, ini Yong Sumatera ya. Ini Jelei mana? Nah, ini Nyong Ambon ya. Kata Sungkana. Nah, ini adalah pendiri Nyong Bandung, Indonesia Bandung. Masuk ke gedung ruangan ini ya. Nah, ini. Oh, ada dioramanya. Nah, ini dulu rumah indekos ya. Bisa kita lihat ini kamarnya. Ini ada video dioramanya ya. Nah, ini foto keluarga dari si Kong Lian ya. Ini Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami menghibahkan untuk negara. Nah, ini keluarga Sio Kong Lian ya. Biasanya sangat besar ya. Ini keluarga beliau. Nah, ini foto dari si Kong Lian yang menghibahkan rumah kosnya untuk negara ya, yang saat ini menjadi gedung Museum Sumpah Pemuda. Dan ini istri beliau, Yo Im Niu. Jadi mereka adalah etnis Tionghoa yang juga memberikan sumbangsi bagi NKRI ya. Nah, ini si Kong Lian saat muda, pemilik rumah di Kramayat 106
yang kemudian saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Baik, sekarang kita coba masuk ke gedung ini ya. Nah, ini letaknya di sini nih, di sisi kiri. Kita lihat. Nah, ini gedungnya ya. Nah, di ruangan ini ada syair lagu Indonesia ya, yang sering kita nyanyikan di saat upacara 17 ya. Nah, ini speaker yang dipakai zaman itu. Ini Insinyur Soekarno, jangan ada suatu golongan memilih lagu baru, setialah kepada lagu Indonesia Raya, setialah kepada Pancasila. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku, oleh W.R. Supratman. Nah, ini W.R. Supratman. Dia merupakan pencipta lagu Indonesia Raya ya, dan dikumandangkan di 1928. Nah, beliau juga mendapat anugerah Bintang Mahaputra ya, sebagai pahlawan nasional. Lalu ada ini piringan hitam rekaman pertama kali antara Tionghoa dan Indonesia Raya. Nah, ini ya, bisa kita lihat nih piringannya. Lalu ini pemilik toko rekamannya, Yokim Chan serta Yoko Iqbal. Ada juga ini biola W.R. Supratman yang digunakan saat mendengarkan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda di tahun 1928. Lalu ini naskah aslinya ya, bisa kita lihat. Ini naskah lagu Indonesia Raya. Ini liriknya ya, bisa kita lihat. Berikutnya ke ruangan berikutnya. Nah, ini kutipan Sultan Takdir Ali Syahbana. Terdengarkah itu olehmu wahai angkatan baru, rebut gelanggang lapang di sinar terang, engkau raja zamanmu. Nah, ini Kongres Bahasa Indonesia di tahun 1938 ya, di mana menggagas bahasa Indonesia sebagai bahasa pertahuan. Lalu ini Kongres Perempuan. Ini juga sama, Kongres kedua di 1928 yang membentuk Panitia Kongres Perempuan, di mana hasilnya adalah pendirian Cabang Putri Indonesia di Yogyakarta, yang kemudian 22 Desember ini dijadikan menjadi Hari Ibu ya, di tanggal 22 Desember. Nah, ini foto-foto pengurus kuartir besar, kepanduan
juga foto wanita Indonesia. Ini Ipindo. Seperti ini ya, keren-keren nih. Ruangan berikutnya. Nah, ini suasana di ruang ini. Forbes 30 under 30 pemuda Indonesia ya. Bisa kita lihat ini ada Lalu Embrosi pelari ya, Raffi van der Vliet, Andita Nadine, co-founder Yayasan Generasi, Nashin Mahtani, Peta Bencana, Tania Suryanto, co-founder Yayasan Generasi Maju. Nah, ini ada juga Maudy Ayunda, penyanyi, dan juga Rendri Ladde, founder Magalar Fire. Nah, ini mereka adalah termasuk pemuda yang masuk dalam Forbes 30 di bawah under 30. Nah, ini ya, Lukman Sungkar, Riana Gonda, Bernardus, Ivanti, Kathleen, Kevin, Jennifer, Hermanto Wijaya ya. Ada juga Jerome Pauline, Theodorus, Ginanjar, dan Karina. Keren ya.